Oke, kali ini kita akan belajar mengenai cara untuk membuat sebuah image Docker, dan juga bagaimana kita share image tersebut, bagaimana kita menjalankan, dan bagaimana kita mengimport file image tersebut ya. Jadi ini adalah contoh sederhana aja, kita pakai program Node.js dengan menggunakan Express, dimana ini akan jalan di port 3000, dimana nanti ketika mengakses root dia akan muncul hello world gitu ya, simple. Nah, di sebelah kiri ini kita menjalankan kita menuliskan file docker file, dimana di sini ada from node.2.20. ini menandakan kita menggunakan package Node.js yang versi 20 ya untuk image-nya nanti. Nah, kita buat kita setup work directory-nya di /app, kemudian kita copy package JSON kita di /app tersebut, kemudian running npm install, kemudian copy semua file di project ke folder app. Nah, kemudian kita ekspor ya port 3000 nya. Jangan lupa kita juga kasih komen node, kita jalankan server JS nya. Cukup simple, cukup sederhana ya. Oke, jadi nanti file detailnya aku share via GitHub ya. Ini ada di folder 1 di Docker Node.js. Oke, kita mau mencoba untuk, jadi asumsi kalian sudah punya filenya, mentahannya, kemudian kalian masuk ke file folder tersebut, lalu kita jalankan docker build -t t1.21 spasi tt. Ini apa? Jadi keterangannya adalah docker build -t ini kita memberikan nama, memberikan tag pada image kita. Jadi tes1 untuk package-nya, dan juga t21 ini untuk versioning-nya atau tag-nya. Jadi penting ketika kita nanti punya beberapa versi, jadi enak ya. Jadi tes1.2, tes1.3 dan seterusnya gitu. Mengingat nanti ya mungkin akan ada banyak file Docker yang kita gunakan. Nah, kemudian titik ini menandakan ya current directory yang sedang kita buka ya. Oke, kemudian kita tunggu beberapa menit ya. Kalau saya itu kurang lebih 5 menit ya, agak lama untuk mendownload sebuah node. Kemudian di sini kita bisa lihat ya, kita jalankan docker image, ini akan menampilkan semua image yang ada atau yang sudah dibuat ya di PC kita. Sini kita tadi buat tes1 ya, tes1 package repository-nya, kemudian tag-nya 1. Nah, ini ada image ID dan juga size-nya ya. Di sini 1,1. Nah, kemudian kita, semisal kalian punya banyak sekali image, bisa kalian hapus menggunakan docker rmi remove image ya. Kemudian kalian sertakan repository dan tag-nya. Setelah itu kita coba menjalankan, kita pakai docker run -p ini untuk menunjukkan port 303.3000. Nah, ini penjelasannya gini ya. Jadi 3000 ini itu adalah port internal, jadi port di sini ya, port di dalam dockernya, dalam image-nya. Nah, sedangkan port 3003 adalah port di luar docker image atau apa istilahnya itu. Nah, jadi ketika kita mengakses di client ya, kita pakai 3003 bukan 3000 kayak gitu. Kalau kita akses 3000 nggak nemu dia.
atau kalian juga bisa samakan ya, ini 3000 3000. Jadi ya relatif ya penggunaannya. Kemudian kita kasih -D, dalam arti ini adalah detach bukan attach. Jadi enggak apa ya ibaratnya, ya nanti kita jelaskan di belakang ya. Kemudian kita kasih nama, di sini pakai test1_1 untuk mempermudah aja, dari image test1 dengan tag 1. Kemudian kita jalankan cepat, terus kita print out apa saja yang ada di PC kita terkait dengan kontainer. Nah, di sini kelihatan ya, file 3003 3000 oke, dengan nama test1_1. Fungsi docker ps-a ini akan mencetak semua list kontainer, baik itu yang berhenti maupun yang sedang berjalan. Kalau docker ps ini hanya menampilkan yang sedang berjalan saja gitu. Kemudian kita coba untuk menghentikan sebuah kontainer dengan komen docker stop, diikuti dengan nama. Jadi sebelumnya dia jalan, ketika di stop maka statusnya exit ya. Kita jalankan lagi dengan docker start, nah maka dia akan jalan. Simple. Kemudian kalau kalian ingin meremove ya, masukkan docker spasi rm ya untuk meremove sebuah kontainer. Kita juga bisa ya melihat docker logs-nya, artinya logs dari Node.js kita tadi. Kalau kita memasukkan komen docker logs kemudian diikuti dengan nama dari kontainer, maka dia akan memprint semua logs yang dibuat pada kontainer tersebut. Sedangkan kalau kita memasukkan docker logs dengan parameter -f, maka dia nggak langsung berhenti, dia akan menunggu semisal ada logs selanjutnya, dia akan langsung mencetak di bawahnya, jadi secara live gitu ya. Bagus juga untuk debugging kayak gitu. Untuk keluar dari sini seperti biasa pakai Ctrl C gitu ya. Mungkin itu juga penjelasannya terkait detach dan attach yang tadi kita mention. Kalau attach itu kurang lebih kayak gini ya, jadi dia live, misal kalian jalankan tadi maka dia akan nggak keluar, dalam arti menunggu aja gitu. Tapi kalau detach itu ya dia keluar gitu ya, kayak gini lah, dia keluar nggak menunggu. Kalau ini kan live, dia menunggu antara logs atau perintah selanjutnya untuk yang detach ya. Nah kemudian coba kita ekspor. Jadi ada beberapa metode ya. Yang paling disarankan itu menggunakan Docker Hub. Kita bahas di kemudian hari. Cuma minusnya adalah Docker Hub itu berbayar ya kalau ingin private. Jadi kalau kalian punya sebuah project penting terus kalian ingin share ke semisal orang lain, kalau pakai Docker Hub ya otomatis semua orang yang tahu itu bisa ngakses gitu ya. Semua orang yang bisa lihat URL kalian bisa ngakses gitu. Maka itu saya lebih prefer untuk ekspor klasik aja, ibaratnya di zip gitu ya. Jadi kita save, kita masukkan di tar, kita buat file test1_1, kemudian yang mau kita ekspor adalah kontainer image test1_21. Kurang lebih ya berjalan 1 menit untuk ekspornya. Kemudian kita bisa lihat ya di sini kurang lebih filenya 1,1 giga, cukup besar. Nah, di sini kita punya test1_1.tar. Nah, kemudian nanti ini kita coba share atau kita upload ke server kita dengan cara docker. Kalian upload, masuk ke direktori yang sama, terus docker load,
-i, kalian masukkan nama filenya. Nah, setelah load berhasil ya kita tinggal jalankan aja gitu seperti biasa. Oke. Sekian ya. Mungkin next kita coba bahas mengenai Docker Hub, cara kita mengekspor, cara kita setup, login, import dan seterusnya. Oke, cukup mudah, cukup simple. Terima kasih sudah menonton.